Kita akan bahas tentang bidang miring. Contoh-contoh dari bidang miring antara lain adalah tanjakan jalan di daerah pegunungan. Ini pasti mau naik gunung, jalannya berliuk-liuk menanjak dengan kemiringan tertentu. Kemudian contoh lain adalah pemindahan barang ke tempat yang lebih tinggi menggunakan gerobak. Nah, ini orangnya menggunakan papan yang dimiringkan ke tempat yang lebih tinggi. Contoh lain adalah tangga yang ada di dalam rumah dan juga eskalator yang biasanya ada di mal-mal, kantor-kantor, gedung tinggi, dan lain-lain. Contoh lain adalah alat-alat yang biasa kita gunakan setiap hari seperti pisau, ada paku, pakunya runcing nih, miring maksudnya biar mudah menancapnya. Dan ada matabur yang miring begini, matabur, dan ada palu. Ini miring juga, ujungnya tipis dan di bagian lainnya menebal. Ini juga termasuk bidang miring. Ada lagi baut yang mirip dengan matabur, ini berulir, miring juga. Ini contoh-contoh alat yang menggunakan prinsip bidang miring. Untuk menentukan gaya pada bidang miring, kita menggunakan rumus F sama dengan W kali H kali S, di mana W ini adalah gaya berat seperti pada gambar ini, gaya berat benda yang berwarna pink, sedangkan H ini ketinggian bidang miring dan S nya ini adalah panjang lintasan pada bidang miring. Sehingga F, besarnya F atau gaya yang digunakan untuk memindahkan benda pada bidang miring ini sebesar F sama dengan W, atau berat benda dikalikan ketinggian dibagi dengan S atau panjang lintasan pada bidang miring. Seperti contoh berikut, ini ada dua orang mendorong peti yang mau dinaikkan ke atas truk, mana tinggi truknya 180 cm menggunakan lintasan papan 240 cm. Sedangkan peti ini beratnya 1000 Newton. Kalau kita hitung berapa gaya yang dikeluarkan oleh kedua orang ini menggunakan rumus yang tadi, F sama dengan W kali H kali S, W kali H dibagi S. Kita masukkan datanya, di mana W sama dengan 1000, H-nya 180 dan S-nya 240 cm. Karena satuannya sama, cm dan cm, tidak perlu diubah juga tidak apa-apa. Kecuali satuannya berbeda, maka harus disamakan. Baik cm, di sini cm, kalau di sini meter, di sini juga harus meter. Dari data yang kita masukkan ini akan didapatkan nilai F sebesar 750 Newton. Jadi kedua orang ini mengeluarkan gaya 750 Newton untuk memindahkan peti dari lantai ke truk yang tingginya 180 cm menggunakan papan sepanjang 240 cm. Berapa keuntungannya? Kita lihat keuntungan mekanik dari kedua orang tersebut dengan kita hitung menggunakan rumus perbandingan lintasan dibandingkan dengan ketinggian atau besarnya berat dibanding dengan gaya yang dikeluarkan.
Seperti contoh tadi, gaya yang dikeluarkan 750 sedangkan beban yang dipindahkan 1000 Newton. Sehingga kalau kita hitung dengan menggunakan perbandingan W dan F 1,3 kali, atau menggunakan perbandingan lintasan dengan ketinggian juga sama, besarnya 1,3 kali. Demikian penjelasan sedikit tentang pesawat sederhana. Oke, terima kasih.